Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini saya sangat bahagia karena bertemu dengan orang yang sangat luar biasa. Dan mungkin ya nggak tahu sopan atau tidak karena ini saya akan ngobrol datang ke rumahnya. Selamat pagi Bang Eka. Selamat pagi. Apa kabarnya ini Bang? Alhamdulillah. Sehat. Jadi saya bertamu pagi-pagi ke rumah Bang Eka Setialaksmana. Beliau adalah anggota KPU Provinsi Banten yang mungkin beliau adalah guru saya, aktivitas dulu saya. Guru PMP. Jadi hari ini Bang, saya datang ke rumah ingin ngobrol-ngobrol, ingin sharing-sharing mengenai kondisi hari ini yang mungkin Abang kena efek juga ya, di rumah saja dulu ketika Maret menyerang corona ini menyerang 3 bulan saya. 3 bulan di rumah. Rem. Oh. Jadi horor. Iya. Terdampak ya. Jadi gini Bang, dengan kondisi ini kita semua merasakan ada ketakutan, ada suatu hal yang memang interaksi agak terbatas dan yang lain-lain. Nah, tetapi di sisi lain kita juga akan dihadapkan ada proses pilkada tahun 2020. Kebetulan Banten ada 4 kabupaten kota ya. Nah, dalam situasi seperti ini, kalau bicara pilkada akan bicara interaksi dengan banyak orang, baik dari penyelenggara, masyarakat, pemilih, dan proses-prosesnya. Jadi, saya hanya ingin mendapatkan informasi atau sharing seperti apa menurut Abang dengan kondisi pandemik seperti ini, bagaimana pilkada akan berlangsung seperti itu Bang? Ya, pertama memang pilkada sebagai satu keputusan bersama ya, ada keputusan politik antara DPR, kemudian pemerintah dan 3 lembaga penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan DKPP, yang kemudian memutuskan terkait dengan kelanjutan pilkada meskipun pandemi COVID-19 ini belum berakhir ya. Nggak tahu kapan berakhir juga. Kapan berakhirnya, tetapi sebetulnya kalau kita mencermati peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 2020 tentang penundaan pilkada itu memang sebetulnya kan ada syarat di sana. Memang dinyatakan di salah satu pasalnya itu bahwa pilkada dilaksanakan Desember 2020. Tapi sebetulnya ada syarat di 201A pasalnya itu bahwa syaratnya kalau pandemi belum berakhir sampai dengan Desember, maka akan dijadwalkan kembali kira-kira. Oh, ditunda lagi. Tapi terlepas dari itu semua, telah ada kesepakatan politiknya, ada keputusan politiknya bahwa pelaksanaan pemilihan 2020 ini, pemungutan suaranya akan dilaksanakan 9 Desember. Dan itu tampaknya sejauh ini keputusan final. Dan atas keputusan itu memang banyak pihak juga yang kemudian mengkritisi, mengkritik, bahkan agak pesimis dengan kualitas pilkada pemilihannya kira-kira. Kualitas demokrasinya. Termasuk dengan kualitas demokrasinya. Akan tetapi kita, jajaran penyelenggara tentunya punya optimisme sendiri juga berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan serentak 2020 ini. Kenapa optimis? Karena secara teknis tidak ada perbedaan signifikan pelaksanaannya ya, dari aspek teknis mulai coklitnya, sosialisasinya, pemungutan suaranya, kemudian rekapitulasinya kan tidak ada yang berbeda sesungguhnya dengan yang sebelum pilkada, sebelum pandemi misalnya. Tetapi kemudian pada masa pandemi ada tambahan yang harus dipenuhi. Apa? Sesuai dengan amanat di undang-undang, kemudian sesuai dengan saran gugus tugas dan seterusnya, protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Saya kira ini yang disebut pemilihan new normal lah, kira-kira begitu ya. Sama dengan kondisi-kondisi yang lain, kantor tetap beraktivitas, kemudian pasar yang mau ke mall, tapi kan berlaku kemudian protokolnya. Sama dengan pemilihan serentak ini. Kenapa kita tetap optimis? Itu tadi salah satunya. Kedua, bahwa secara prinsip lahir batin
penyelenggara siap melaksanakan itu. Meskipun ada Dengan resiko. meskipun ada kekhawatiran terkait dengan resiko. Resikonya kan dua, tertular atau menularkan. Nah, yang kita antisipasi ininya sehingga kemudian KPU RI merancang kebijakan bagaimana protokolnya disesuaikan sehingga semua selamat, istilahnya 5S itu ya Bang Ocing. Ada selamat pemilihnya, selamat penyelenggaranya, selamat pesertanya, selamat prosesnya, selamat hasilnya, kira-kira begitu. Nah, ini yang mau kita jadikan prinsip pelaksanaannya, sehingga aspeknya adalah ada dua, aspek keselamatan dan aspek kesehatan. Nah, ini yang kemudian dan itu semua menjadi prioritas keselamatan tentu. Dan keselamatan dan kesehatan. Itu. Keselamatannya di penyelenggara, di pemilih, di peserta dan stakeholder lain. Untuk menjaga kesehatannya tentu protokol kesehatan harus dipenuhi. Makanya kemarin yang kemudian menjadi prioritas perhatian dari aspek non teknisnya adalah penyiapan kebutuhan alat pelindung dirinya. Ini yang kita dorong. Berarti anggaran pasti dengan otomatis. Nah, itu konsekuensi yang tidak bisa terhindarkan adanya penambahan kebutuhan anggaran. Karena itu tadi soal kebutuhan APD ditambah satu kebijakan yang menjadi kesepakatan dalam keputusan bersama antara DPR, pemerintah dan 3 lembaga penyelenggara pemilu adalah pengurangan jumlah pemilih di tiap TPS. Kalau berdasarkan Undang-Undang TPS-nya bertambah dong. 10 2016 jumlah pemilih di tiap TPS itu maksimal 800. Nah, kemudian dikurangi menjadi 500. Nah, ini konsekuensinya jumlah TPS bertambah. Penyelenggara bertambah. Penyelenggara bertambah, perlengkapan bertambah, konsekuensinya adalah anggaran bertambah. Dan ini sudah kita ajukan. Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat siap katanya dengan APBN. Ya, alhamdulillah kalau memang ini terpenuhi. Kalau secara finansial, kebijakan finansial kemudian disepakati, tinggal bagaimana melaksanakannya, ya kan? Protokol kesehatannya sudah disusun, PKPU-nya sudah disusun, siap diterbitkan, tinggal didistribusikan, insya Allah secara teknis maupun protokol kesehatan ini bisa kita lakukan. Tetapi yang kemudian menjadi pesimisme banyak kalangan juga adalah soal partisipasi. Nah, ini partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih. Nah, faktanya kalau soal partisipasi pemilih bisa kita bandingkan soal pemilihan ya. Kalau dulu istilahnya pilkada, sekarang istilahnya adalah pemilihan. Pemilu. Pilkada 2017 atau 2015 di Banten kayak apa sih sesungguhnya? Partisipasinya nggak sampai 70% bahkan. Hanya bahkan Kabupaten Serang 52% gitu ya. Yang sangat rendah ya waktu itu. Sangat rendah. Dan kita pada saat merancang atau menargetkan partisipasi sebelum pandemi ya, angkanya kan di antara secara nasional 79%. Tapi kita ambil angka moderat lah, Provinsi Banten waktu itu di angka 75. Nah, ini pun karena situasi medik kita memang ada asumsi defisit partisipasi lah kira-kira dari. Tapi Bang, dalam kacamata KPU bahwa paling utama itu kesuksesan pilkada itu partisipasi. Salah satu tolak ukurnya adalah partisipasi, karena kan pemahaman kami yang namanya demokrasi partisipatoris ini ya harus ada partisipasi masyarakat yang lebih tinggi ya. Meskipun kalau kita lihat partisipasinya bisa jadi dari partai politiknya, muncul calon-calon yang baiknya, misalnya gitunya, munculnya calon bersorangan, ini kan bagian dari partisipasi. Dan itu bukan hanya tanggung jawab KPU kan, peserta partai politik, termasuk Bang Ocing juga ya, sebagai komponen masyarakat yang kelas penting lah gitu kira-kira. Ikut bertanggung jawab juga untuk bisa mendorong. Cuma kekhawatiran gini Bang, saya melihatnya misalkan Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon yang saat ini sampai hari ini belum pernah dalam situasi kalau kayak Tangerang Selatan PSBB ya. Jadi mungkin bagaimana penyelenggara bahwa ketika kayak kita aja, ketika kita 3 bulan ada ketakutan di rumah, tapi ketika sudah keluar itu ada rasa ya sudah biasa aja, hal-hal semacam itu kan, itu yang secara psikologis mungkin ketika teman-teman penyelenggara udah sampai ke lapangan, tahapannya lanjut, misalkan di Juli ini ya Bang ya, tahapan lanjut kan udah mulai ada coklit lagi segala macam ya, apalagi ada misalkan calon perorangan ya, kan harus dicek segala macam. Itu bagaimana mengantisipasinya bahwa prioritas penyelenggara bekerja gitu. Kadang-kadang kan harus ketemu banyak orang lagi, harus ada sosialisasi untuk penyelenggara, pelatihan segala macam kan secara virtual itu dilakukan oleh KPU. Ya,
Terakhir kan KPU RI mengeluarkan surat edaran, isinya terkait dengan protokol kesehatan. Beberapa tahapan ya, soal BIMTEK misalnya, ada dikeluarkan kemudian protokol kesehatan untuk BIMTEK. Kemarin kita bikin BIMTEK verifikasi faktual untuk calon perseorangan, dan sekarang yang lagi berjalan BIMTEK untuk pemutakhiran data pemilih. Jadi yang untuk itu fisik. BIMTEK ini ada 2 metodenya, bisa dia melalui daring atau virtual, bisa melalui tatap muka. Kalau dia tatap muka itu harus ketat protokol kesehatannya. Contohnya misalnya jumlah peserta dibatasi. Artinya kan kalau dia BIMTEK-nya untuk kecamatan, misalnya 1 kali pertemuan harus di gedung itu 20 orang, ya itulah batasannya. Jarak, kemudian kewajiban APD, ya, alat pelindung diri minimal masker, kemudian termogan, alat hand sanitizer, kemudian alat sanitasi yang untuk cuci tangan dan segala macam, itu juga diwajibkan itu dibuat. Cilegon kemarin sudah bagus, karena mungkin kecamatannya tidak terlalu banyak ya, melibatkan PPK-nya tidak terlalu banyak. Ya, kita pantau protokol kesehatan dijalankan dengan tertib dan ketat ya, termogan, suhu tubuh diukur, kemudian jaga jarak antar peserta juga bagus. Pandeglang yang terlalu banyak mungkin bertahap tapi kurang begitu ketat kira-kira, karena soal jarak, jadi satu meja masih berdua. Nah itu kemarin kita beri saran untuk tidak lagi diulangi model BIMTEK gitu. Dilakukan seperti itu. Jadi kita pantau kemarin ternyata satu meja masih berdua, meskipun tetap ada jarak gitu ya, 1 meter, tapi kita minta jangan begitu diseling-seling. Terlalu semangat itu, Bang. Saya nggak tahu terlalu semangat atau terlalu karena tadi itu ya, karena tadi itu jadi kalau kita keliling ke kampung-kampung segala macam ya, COVID ini menjadi hal yang tidak, justru itu hambatannya kan. Kita harus realistis juga, masyarakat secara umum sekarang ini kan udah berani lah kira-kira gitu terhadap corona itu. Yang ketar-ketir kan kita gitu loh, oleh karena itu kita berpikirnya jangan sampai kita yang menularkan lah kira-kira begitu ya. Kalau kita ini OTG katakan, jangan sampai kita yang menularkan, sehingga harus betul-betul APD-nya kita pakai secara ketat, protokolnya kita penuhi gitu. Jadi nanti hari ini ada yang verifikasi faktual, PPS yang bergerak, PPS sudah kita rapid ya. Kemudian kita bekali APD, pakai masker, pakai face shield, dibawain hand sanitizer dan sarung tangan sekali pakai. Termasuk juga alat tulis. Alat tulis mereka nggak boleh tukeran sama si yang diwawancara verifikasi ya, warga atau pendukung itu. Kalau mereka butuh tanda tangan, mereka suruh pakai sendiri, kira-kira begitu. Atau kalau pun harus pinjam, kita siapin alat sterilnya. Nah itu sudah kita siapkan dan itu sesuai protokolnya. Alhamdulillah kemarin kesediaan APD-nya sudah disiapkan. Jadi memang justru yang saya sih merasa yang khawatir itu kita gitu, penyelenggara. Karena akan menjadi kambing hitam, Bang. Ya, istilah kasarnya kambing biru gitu. Istilahnya kan begitu kan. Semuanya. Jadi ketika ada penularan dari proses pilkada, karena yang bergerak sekarang adalah penyelenggaranya, panitianya ya kan. Panitia gara-gara itu gitu. Tapi ya tadi itu tidak bisa dihindarkan. Karena tadi itu kalau misalkan kita ingin melihat kualitas demokrasi dari proses berjalan yang seperti lalu-lalu, pilkada yang lalu-lalu, kan berarti nggak mungkin lah ya. Karena prosesnya udah agak tadi itu sangat berhati-hati dan melakukan pertemuan saja sampai diatur sedemikian rupa gitu, Bang. Nah, terus kalau pengaturan mungkin di PKPU 5 Bang ya 2020 soal tahapan pengaturan, kalau misalkan proses kampanyenya ini gimana, Bang? Nah, karena kan ada satu PKPU lagi yang kemarin sudah disetujui Komisi 2, hasil harmonisasi di Kemenkumham juga sudah disetujui, tinggal penandatanganan dan proses pengundangan itu peraturan KPU tentang pelaksanaan pemilihan dalam masa bencana non alam. Nah, itu lengkap tuh dari semua protokol kesehatan untuk semua tahapan, termasuk soal kampanye. Nah, kalau melihat draftnya terakhir kemarin ya, soal kampanye itu sama sebetulnya prosesnya seperti masa non pandemi, kecuali ada yang kegiatan kampanye yang dilarang, rapat umum, hal-hal yang mengumpulkan banyak, kegiatan seni kebudayaan yang mengumpulkan banyak massa itu udah nggak boleh. Jadi kampanyenya daring, pertemuan tatap muka juga diberi opsi. Tatap muka dan terbatas ada kan? Jadi yang masih dibolehkan pertemuan tatap muka,
pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, kemudian media online dan seterusnya. Nah, yang tatap muka dan pertemuan terbatas ini juga dikasih 2 opsi. Kalau dia mau daring, bebas. Ya. Kalau dia mau tatap muka dibatasi. Kemarin opsinya satu kali pertemuan 10 atau 20 orang. Sekali pertemuan. Ya. Ya lebih irit sebenarnya. Lebih irit. Tapi kerjanya harus lebih keras karena memang prosesnya lebih panjang. Kemudian waktu pelaksanaan kampanye kalau di pilkada terakhir ya, pemilihan terakhir itu kan hampir 101 hari. 100 ya. Nah, di pemilihan 2020 ini dijadwalkan hanya 71 hari. 2 bulan lebih. Ya sekitar 2 bulan lebih. Kalau dulu kan hampir 3 bulan lebih ya. Jadi itu yang agak perbedaan. Sekali lagi, pengurangan metode kampanye itu semata-mata adalah karena situasi pandemi. Termasuk juga mengurangi kegiatan-kegiatan kampanye yang bersifat tatap muka itu. Jadi sebenarnya bukan pilkada dalam pesan, tapi pilkada dalam new normal ini Bang ya? Ya, kalau istilah dalam nomenklatur PKPU-nya, pelaksanaan pemilihan dalam bencana non-alam. Itu bahasanya. Kalau nggak berubah ya. Kalau nomenklaturnya berubah bisa saja. Tapi prinsipnya itu mengatur semua. Jadi PKPU itu mengatur secara ketat kita, penyelenggara, bagaimana proses pelaksanaannya, terutama dalam hal pelaksanaan protokolnya. Nah, persoalan yang muncul, siapa kemudian yang bertanggung jawab terhadap pemilih? Kalau pemilih ini di cerita hari pemungutan suara misalnya, dia mau datang ke TPS, ternyata nggak bawa masker misalnya. Sediakan. Nah, apakah disediakan atau kita suruh pulang dulu? Terus ambil masker, begitu kan? Jadi syarat pemilih ditambah, jadi pakai masker. Oleh karena itu, seingat saya, kalau ditutup, kita nggak baca itu ada nomenklatur penyiapan persediaan masker untuk pemilih misalnya. Itu kan soal jumlah kan gitu. Makanya nanti dalam sosialisasi kita masuk tuh poin tentang bawa masker itu. Wajib bawa masker gitu ya pemilihan. Karena kan kalau melihat protokolnya, pemilih yang mau masuk TPS ukur suhu tubuh. Kalau dia di atas 28 nggak boleh masuk TPS. Dia nyoblos 38 derajat lah kira-kira. Ya, kalau dia suhu tubuhnya segitu udah nggak boleh dia masuk TPS. Dia harus nyoblos di bilik suara di luar TPS. Oh, ada penyediaan khusus untuk di luar TPS. Orang-orang yang suhu badannya nggak normal lah kira-kira gitu ya, di atas normal. Nah, itu disiapin TPS, bilik suara khusus. Mereka milihnya di situ, tetap dengan proses pengawasan kira-kira gitu. Jadi banyak hal yang baru yang memang secara otomatis ke proses anggaran. Justru itu, imbasnya ke situ, imbasnya juga ke kita juga karena sekarang saya nggak tahu nih, Bawaslu-nya juga kan mau tidak mau proses pengawasannya jadi 2. Tidak hanya terhadap aspek teknis, tapi aspek kepatuhan penyelenggara melaksanakan protokol. Jadi kalau secara teknis udah baik, KPPS udah jago, dia lupa pakai masker tuh masalah tuh buat Bawaslu. Jadi penyelenggara akan diamati, diawasi semua, proses protokol kesehatan. Betul, itu juga karena apa? Kalau berdasarkan versi teman-teman Bawaslu, karena protokol itu masuk dalam PKPU, maka itu diawasi juga. Saya bilang yang bikin protokol ini kan gugus tugas, harusnya urusan begitu mereka aja gitu. Tapi nggak begitu juga perspektif hukum teman-teman Bawaslu, ya itu harus menjadi ketaatan penyelenggara untuk dilaksanakan. Jadi memang banyak hal baru ya. Saya kira masyarakat juga akan menjadi sejarah juga. Iya, kebiasaan yang mungkin terbiasa dibawa ke proses pilkada yang biasanya kan tadi saya bilang Bang, ketika psikologis masyarakat bahwa ketika sudah melakukan kayak kampanye segala macam, kita satu titik nih kampanye Bang, persoalan teknis lapangan itu pasti mungkin satu titik misalnya pertemuan terbatas 10 orang, saya agak mungkin yang menjadi catatan bahwa kita akan sulit untuk membendung masyarakat ketika ada dalam satu titik kampanye, satu orang mau kampanye satu titik dengan jumlah terbatas, tetapi kuantitas di situ memang masyarakat banyak. Dan apalagi mungkin masyarakat yang di desa-desa yang secara informasi tentang sosialisasi pemiluan atau mungkin tentang informasi biokopit segala macam agak kurang. Ini kan
yang akan menjadi persoalan tersendiri. Jadi ketika di kampung sini ngumpulin masyarakat mau kampanye misalkan, kan dibatas, pertemuan terbatas nih 10 orang. Itu pasti tetangga-tetangga yang rimbang lah, ngegerubuk pasti segala macam. Mungkin kan hal-hal teknis seperti itu Bang, penguatannya enggak? Ya kalau mengacu pada ketentuan normatif di PKPU memang diatur protokolernya soal kapasitas ruangan, ya kan. Jadi kalau dia 10 juga kan, dia kan butuh batas tuh 2 meter, karena diaturnya 2 meter itu jaraknya. Jaraknya itu. Kan dia butuh ruangan yang besar. Kemudian ada larangan berkerumun selama proses. Berarti kan kalau dia sudah pelaksanaan kampanye, tanggung jawabnya ada di tim pemenangan dan si bakal pasangan calon toh. Mereka yang harus kemudian melaksanakan protokol itu. Meskipun pelaksanaan protokol oleh tim kampanye maupun badan pemenangan itu juga menjadi objek pengawasan penyelenggara, dalam hal ini Bawaslu. Gitu. Sehingga kalau udah kampanye kepolisian juga biasa turun, Bang. Ya, oleh karena itu peraturan KPU ini nanti akan mengikat seluruh pihak, ya, baik penyelenggara maupun peserta terutama, termasuk juga pemilih. Nah, apa yang dikhawatirkan Bang Ocing tadi, kita juga cukup khawatir. Di ruangannya memang sudah protokoler. Di luar ruangan. Ternyata di luarnya berkerumun. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sehingga memang perlu keterlibatan banyak pihak, terutama penyelenggara, dan juga dibantu oleh teman-teman partai politik atau calon peserta lah ya, untuk bisa juga memastikan publik memahami soal protokol kesehatan ini. Ya, memang, tapi sekali lagi tanggung jawabnya yang paling besar di penyelenggara untuk bisa mensosialisasikan aturan-aturan lah, protokol ini ya. Protokolnya lah. Jadi proses-proses yang dulu misalkan, ini kan kita hanya memindahkan cara berpikir orang bahwa yang dulu begini tapi sekarang harus. Betul, karena akan berbeda ketika pasar tradisional yang jadi klaster baru penyebaran COVID dengan kampanye atau masa kampanye yang jadi klaster baru penyebaran COVID. Ini akan lebih seksi ini digoreng yang kira-kira begitu. Nah, ini pasti ke kita lagi. Larinya kan tadi itu. Nah, kira-kira gitu. Oleh karena itu, ya kita tetap akan memprioritaskan soal sosialisasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 ini. Jadi kondisi-kondisi seperti ini kan ini yang paling terpenting, Bang. Jadi paling terpenting untuk nyampe ke masyarakat, itu kan yang paling terpenting. Nah, saya hanya ingin bicara potensi-potensi inilah, potensi-potensi orang tidak melakukan tahapan-tahapan itu. Apakah memang diatur juga konsekuensi tertentunya ketika misalkan tadi ada tanggung jawab bahwa kampanye ini harus begini loh, 10 terbatas segala macam, tapi ketika ada proses yang abnormal di luar itu kan protokol kesehatan lah, protokol kesehatan tidak dan segala macam, ada efek ke peserta pemilunya. Ya pasti ada dampak ya, dengan pengaturan jumlah, misalnya pembatasan jumlah peserta kampanye misalnya, pasti berdampak pada kemampuan peserta pemilihan untuk mendesiminasikan visi misi dan seterusnya lah kira-kira. Nah, oleh karena itu tetap ada alternatif-alternatif lain yang bisa dilakukan oleh teman-teman peserta ya, lewat daring dan sebagainya lah, media sosial atau media mainstream lain yang bisa digunakan, cetak, elektronik, lembaga penyiaran dan segala macam. Itu tetap kita beri ruang lah kira-kira untuk mereka. Nah, kepada pemilih atau warga juga kan kayak sekarang verifikasi faktual misalnya itu diatur detail juga. Kalau misalnya ada warga atau pendukung yang tidak mau ditemui petugas misalnya, nah, kita udah datang nih mau ketemu, nggak mau dia nemuin, nggak mau, takut ketularan misalnya, maka hari itu juga bisa kita upayakan verifikasi melalui IT misalnya. Video call misalnya, itu bisa kita, karena video call bisa ya Bang? Bisa dilakukan hari itu. Kalau memang udah ketahuan dia ada di rumah tapi dia menolak kita temui misalnya, itu bisa kita gunakan fasilitas itu untuk disesuaikan antara identitas dia, atau ketika kita sampai ternyata diketahui dia sakit misalnya, sakitnya nih sakit karena COVID misalnya, nah tidak bisa ditemui, dia sedang melakukan isolasi atau diisolasi di rumah sakit, itu juga tetap bisa kita verifikasi melalui fasilitas IT. Itu antara lain yang
bisa dimudahkan lah kira-kira gitu ya, terkait dengan proses-proses atau pelaksanaan tahapan itu. Tapi saya kira soal konsekuensi kalau kemudian ada apa namanya aspek-aspek protokol kesehatan yang tidak bisa dilakukan, misalnya karena situasi seperti itu ramai, nah itu yang sanksinya saya kira perlu juga ditegakkan, apakah administratif gitu ya, atau saya kira bukan pidana lah, itu lebih pada administratif gitu. Iya, karena menjadi hal nomenklatur baru kan, Ya, perjalanan betul. protokol dalam ini. Betul. Terus ini Bang, proses penghitungan masih tetap sama? Ya, Gambarannya gitu kan, belum PKPU belum keluar hitung surah ya? Kalau melihat draft terakhir tetap ada dua opsi, antara e-rekap Iya. maupun rekap manual. Jadi e-rekap ini untuk daerah-daerah yang memang secara infrastruktur sudah siap. Kemudian yang daerah-daerah yang agak sulit misalnya untuk menerapkan itu tetap dibolehkan atau dilaksanakan rekapitulasi berjenjang secara manual itu. Nah, tapi perkembangan terakhir kemarin memang ada beberapa daerah yang akan menjadi pilot project Untuk e-rekap. e-rekap. Ya, saya nggak tahu Banten masuk atau enggak gitu. Lebih sulit Bang kalau e-rekap? Apa Katanya sih lebih mudah. lebih mudah Dan lebih sulit tidak mempertanggungjawabkan terlalu- maksudnya? Ah, kalau pertanggungjawabannya sama-sama sulit. Oh gitu ya. Mau manual, mau elektronik, ya tetap aja tanggung jawabnya berat gitu. Jadi kemungkinan dua itu yang diambil, Dua itu dua ya. opsi ambil. Kemungkinan Banten masih rekap berjenjang kemungkinan. Oh, masih manual. Ya, rekap berjenjang. Tapi kalau ngelihat kondisi kan misalkan Tangsel itu apa klaster-klaster kayak gitu nggak diatur, kabupaten kota nggak begitu, nggak Saya nggak tahu juga pengaturannya. ya, pertimbangan pemilihan daerah yang menjadi pilot project e-rekap ini apa? Ya kemungkinan soal- Kategorinya gitu ya, kategorinya. kategorian, pengklasterannya, ada apa namanya indikator-indikatornya. Saya belum lihat juga. Itu kebijakannya masih di RI sih. Tapi ini Bang, sampai saat ini 4 kabupaten kota sudah sampai pada pembentukan Udah, PPS. PPS. Berarti Tingkat panitia di tingkat desa. desa kelurahan ya. TPS mungkin berapa bulan ke depan? TPS itu Di bulan 1 bulan sebelum hari pemungutan berarti suara terbentuk. Novemberan ya. Sekitar November. Novemberan. Maksud saya hanya ingin ini kekuatan psikologis mereka ya, penyelenggara desa dalam posisi sekarang itu polanya sudah seperti apa KPU ini dalam mensosialisasikan, meneguhkan iman, keyakinan mereka dengan resiko-resiko tertentu segala macam. Ya, terakhir pada saat teman-teman dilantik ya PPS ya. PPS ya. Kemudian diangkat sumpah lah kira-kira gitu. Kita sudah gambarkan kondisinya. Ya, kondisi yang akan mereka hadapi, sehingga yang kita butuhkan memang kesiapan lahir dan batin, ya mental. Tapi secara umum sih kasat matanya tampak siap. Lah kira-kira begitu ya. Karena menganggapnya ya mungkin secara umum biasa kira-kira begitu. Yang penting siap lah ya. Karena doktrinnya itu tenang. Kita akan penuhi kebutuhan APD-nya demi keamanan dan kesehatan kawan. Asuransinya juga nggak gitu. Asuransinya masing-masing punya kebijakan. Ada yang kerjasama dengan asuransi kesehatan. Saya nggak tahu namanya apa segala macam. Itu kita dorong supaya mereka dikerjasamakan, para penyelenggara ad hoc ya terutama. Nah, itu sedang diupayakan. Masing-masing punya kebijakan, penganggarannya ya kan disesuaikan dengan kemampuan mereka. Model kerjasama dengan pihak asuransinya seperti apa? Kalau hal terberatnya apa Bang? Hal terberat yang memang dirasa baik secara teknis melakukan apa, hal terberat yang merasa KPU itu memang butuh sesuatu hal yang ekstra lebih dari kebiasaan yang harus dilakukan oleh KPU, baik dijaga tadi itu Bang, kualitas demokrasi, partisipasi pemilih dan yang lain-lain, udah jaga kandang, jaga anak buah penyelenggara, juga jaga hasilnya ini kan, karena hasil apapun pemilu ya tetap itu ada peserta, ada pengusaha, ya KPU yang akan menjadi tanggung jawab terbesar gitu. Ya, yang paling berat tentu menjaga disiplin
bukan infrastruktur kita ini penyelenggara disiplin menerapkan protokol. Ya, itu yang pertama dalam kaitan penyelenggaraan tahapannya. Dari aspek teknisnya adalah menjaga integritas. Ini yang kadang-kadang goyang-goyang lah gitu ya. Tingkat labilitasnya tinggi soal integritas, apalagi di masa yang begini sekarang. Terutama sekarang event politiknya event politik lokal, kedekatan antara penyelenggara dengan tokoh A, tokoh B yang jadi tim, yang jadi teman, yang jadi saudara. Nah ini yang kemudian kita ingin teguhkan mereka, kita ingin kuatkan. Dan ini tidak mudah gitu ya, karena ini eventnya lokal sangat dekat sekali. Dua hal itu saya kira yang cukup berat tapi harus kita selesaikan gitu ya. Di samping hal teknis ini yang agak panjang dan rumit kan soal pendataan pemilih, kemudian nanti soal rekap berjenjang. Pendataan pemilih kalau melihat data, melihat infrastrukturnya sudah lebih bagus, lebih baik ya, lebih baik. Jadi ada namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini juga sudah berjalan tiap bulan nih. Kita kalau teman-teman bisa lihat tiap bulan sudah berjalan. Ini komunikasi kita dengan Disduk Capil, kemudian dengan stakeholder lain juga sudah bagus. Tinggal nanti pada proses coklatnya, nah ini soal coklat ini kan soal pandemik juga kan mempengaruhi model coklatnya, apakah tetap ketemu langsung gitu ya, face to face atau bagaimana. Tapi keputusannya kelihatannya tetap ketemu face to face dengan protokol yang ketat. Protokol yang ketat, baik untuk si warga maupun untuk penyelenggaranya. Ini juga tantangan lain. Tapi prinsipnya sekali lagi jangan sampai kita menularkan gitu aja. Sehingga harus lengkap lah APD-nya. Ini Bang, tadi kan beban terberatnya sudahlah diungkapkan bahwa hal tadi yang disampaikan. Sekarang ketika ukurannya bahwa penyelenggaraan dalam proses bencana alam atau new normal atau di tengah pandemik ini akan dikatakan sukses KPU ketika apa sebenarnya yang dihasilkan? Apakah partisipasi pemilih bagus atau misalkan tidak ada juga klaster-klaster baru dari proses pilkada, atau tadi itu hal-hal lain, jadi semua mengikuti protokol kesehatan dengan baik segala yang lain? Apa yang menjadi patokannya? Sekarang gini, saya yakin orang akan menyorotinya kalau pemilihan serentak 2020 ini dalam pelaksanaannya tidak muncul dalam tanda kutip apa istilahnya penularan baru misalnya, maka itu tolak ukur sukses. Oh tidak ada misalnya klaster baru karena pilkada, itu udah redam semua gitu ya. Karena kalau soal partisipasi saya katakan tadi, sebelum pandemi juga partisipasi pilkada itu kan trennya menurun kan gitu. Kecuali pemilihan legislatif kemarin, ya kan. Dan kita pun agak tidak terlalu berharap terlalu tinggi naik gitu ya, 90% kayak Cilegon atau 85%. Pandeglang kan nggak terlalu sampai begitu. Tapi soal partisipasi ya kita tetap bekerja untuk itu gitu ya. Tapi kalau melihat situasi hari ini ya itu. Ya jadi akhirnya dari beban tersendiri jelas mengenai protokol kesehatan untuk meredam klaster-klaster penularan. Betul. Tapi juga ketika itu berhasil menjadi kesuksesan tersebut. Dianggap sukses aja gitu. Soal kualitas soal calon kan urusan lain ya, urusan orang milih itu. Orang concernnya ke situ, bahwa kemudian ya tetap kan prosesnya harus dijaga dari mulai awal sampai akhir, kemudian hasilnya juga harus baik tentu. Tapi saya melihat tren orang melihatnya kan ke sana gitu concernnya. Ya itu menjadi concern kita. Masalahnya yang dianggap penyelenggara pemilu kan cuma KPU. Padahal Bawaslu juga. Padahal 3 Pak. Bawaslu, KPU, DKPP. Itu penyelenggara namanya. Penyelenggara itu berdasarkan Undang-Undang 7 2017 gitu kan. Tapi ya gitu pikul semua lah, no problem gitu. Kita siap aja menanggung segala macam konsekuensinya. Itu kan masyarakat mengawasi, Bawaslu juga ternyata mengawasi. Mengawasinya siapa? KPU sendirian. Ya makanya kita laksanakan ini dengan sungguh-sungguh. Kawan-kawan juga sudah kita doktrin, sudah kita pesankan bahwa ini semua orang memperhatikan kita. Jangan main-main dengan integritas, jangan main-main dengan proses gitu.
Dan ini akan menjadi kebanggaan tersendiri prosesnya. Ini menjadi sejarah buat kita semua penyelenggara pemilu yang mungkin belum pernah dalam event-event pemilu nasional, pemilu lokal, ya sekarang lah event. Pemilihan kepala daerah di tengah pandemi yang nggak jelas juga ini musuhnya ada di mana ini sebetulnya. Gitu. Membingungkan. Jadi tapi ada potensi ini juga ditunda, Bang ya. Ada peluang atau ketika misalkan tadi itu Kalau disampaikan. melihat regulasinya tetap ada. Ada ya, ada ruang bahwa Ada ini. ruang. Oh ya, orang dari sisi anggaran saja misalnya, ya kemarin diajukan oleh KPRI tambahan untuk pemenuhan kebutuhan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan penyelenggaraan pemilihan dalam masa pandemi ini kan hampir 4, sekian triliun. Tambahannya itu. Iya, kebutuhannya itu untuk itu baik untuk KPU maupun Bawaslu, meskipun proporsi terbanyaknya untuk KPU karena ada penambahan TPS, penambahan APD segala macam. Hari ini Belum. baru 1, berapa gitu tahap satunya. Ini pun sudah. Nah, itu kan Mempengaruhi, Bang ya? syarat. Mempengaruhi Ya, KPU. gimana? Tapi Terutama ini soal APD loh. Iya, soal untuk protokol kesehatan kan, Iya, pemenuhan nggak ada protokol lagi. kesehatan. Iya. Nggak ada. Semuanya untuk itu. Adapun tambahan anggaran untuk TPS, iya demi Iya. memenuhi syarat protokol kesehatan gitu, pengurangan apa namanya. Karena itu udah otomatis kan, udah otomatis. Ini sumbernya semua APBN, Bang. APBD Karena ada. yang menjaminnya waktu itu ya, jaminannya adalah DPR dan pemerintah diwakili Kemendagri, APBN yang akan menanggung katanya semua. Untuk hal yang Iya, penambahan pokoknya 4, protokol. sekian triliun itu APBN. APBD nggak ada APBD udah nyerah semua, siapa yang mau menambah? gitu. Iya kan? Oh, Pandeglang 14 miliar, nangis itu Bu Irna. Ya. Tangsel yang katanya petrodolar diminta 20 miliar tambahan, aduh megap-megap. Cilegon yang hanya 3 miliar juga Berat. tangan. Apalagi Kabupaten Serang. Kabupaten Serang kan butuhnya besar banget itu. Sama aja Butatu kelimpungan juga kalau harus nambah sekian. Kondisinya begini. Kondisinya situasi begini. Keuangan daerah saya kira pemerintah pusat juga paham lah gitu ya. Nah, meskipun saya nggak tahu bener nggak itu bisa ditanggulangi semua oleh APBN, jangan-jangan nanti balikin lagi Balik ke ke daerah, daerah, lagi, kan? Atau kalau nggak dibalikin ke daerah, udah optimalkan saja duit yang ada. Iya. KPU udah jalan, gitu kan? Nah, udah jalan kan lu bisa katanya kan. Ayo itu manfaatin aja duit yang segitu. Saya dukung KPU. apapun yang kacau. terjadi. Ini kacau. Karena kalau itu kan apa namanya, bukan bencana non alam ya. Iya. Kalau itu. Jadi itu bisa jalan aja, bisa ditunda gitu. Sudah Ya tunda-tunda. gitu. Jadi artinya kan banyak aspek ya, soal pandemiknya, soal anggarannya. Nah, itu yang harus dipertimbangkan oleh semua stakeholder, terutama pemangku kebijakan di pusat yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan nasional. Dan mungkin yang paling terpenting bahwa tugas mensosialisasikan proses yang baru ini dari apa namanya kondisi-kondisi terbaru, aturan-aturan baru, aturan pribadi sebenarnya dari penyelenggara pemilihan yang lainnya, bukan hanya tugas KPU, tugas seluruh. Ya, tanggung jawab terbesarnya ada di kita. Ya. Apa? Kita ambil tanggung Ya. jawab besarnya. Silakan yang kecil-kecil yang membantu, ya itu kelompok masyarakat. Ya, Bawaslu harus juga lah berani Ikut, ngambil ya. tanggung jawab, dia jangan lempar-lempar aja. Ini kan penting juga, maksudnya penting juga untuk masyarakat ketahui gitu kan ya, Pak. Ya. Jadi pilkada akan terasa luar biasa ketika proses-proses yang tidak normal ini dapat dilakukan dan semua dapat menjaga protokol-protokol kesehatan di samping juga proses-proses politik yang ada. Ya. Karena saya juga belum pernah bisa membayangkan bagaimana proses politik dengan protokol kesehatan. Nah, ini. Bayangin nih, hari ini verifikasi faktual dilaksanakan. PPS ketemu warga, itu dia harus pakai sarung tangan, pakai face shield, pakai masker, tapi nggak pakai hazmat. Oh, nggak pakai hazmat ya. Itu udah keriuhan tersendiri buat PPS kan, ribet lah kira-kira begitu. Masyarakat begitu lihat orang begitu udah takut kan. Iya, dan akan menjadi apa ini gitu. Gitu kira-kira. Waduh, saya takut ketularan, nggak mau. Itu pasti dihadapi. Belum lagi psikologis politiknya kira-kira begitu ya. Di pilkada itu ada yang panas, ada yang mulai memprovokasi, segala macam. Nah, itu yang dihadapi penyelenggara. Tapi ya kita akan nikmati aja prosesnya kira-kira gitu ya. Lahir batin sudah Lahir siap. batin. Kemarin deklarasi kita ya lahir batin. Lahir Oh, batin. deklarasi semua nih. Iya, sampai kita- kabupaten kota sampai ke PPK PPS kita komando aja ya, provinsi gitu. Oke, mungkin itu obrolan kita
yang cukup luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita dapatkan informasi, karena kalau ngobrol dengan Bang Eka ini daging semua, kalau kata Bang Helmi itu daging semua. Jadi apalagi ini yang akan kita lakukan, ini yang akan langkah-langkah dan yang akan terjadi pada proses pilkada ini. Kita menginginkan apa yang disampaikan tadi Bang Eka dapat berjalan sesuai dengan masyarakat, masyarakat juga patuh, penyelenggara juga patuh, sehingga 5S tadi Bang ya, 5S dapat dijalankan. Sehat, selamat pemilihnya, selamat penyelenggaranya, selamat pesertanya, selamat prosesnya, selamat hasilnya. Anggarannya nggak selamat? Anggarannya ya, kalau ada anggarannya selamat tuh. Oke, terima kasih Bang Eka atas waktunya, sudah menyempatkan kita untuk bisa berkunjung ke rumah. Demikian teman-teman obrolan kita pagi ini, semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa kembali di obrolan-obrolan selanjutnya, mungkin juga dengan tema-tema yang menarik dan update. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu.